Manchester United nyaris setiap saat dikaitkan dengan sejumlah nama pemain. Tak dapat disangkal, nama besar klub Setan Merah membuat sejumlah media berlomba-lomba menulis kabar terkait MU. Bisa benar ataupun sekadar karangan belaka. Menjelang bursa transfer Januari, kecenderungan itu semakin meningkat. Berikut kami sajikan sejumlah rumor menjelang bursa Januari yang dikutip dari sumber-sumber kredibel seperti Fabrizio Romano, Florian Plettenberg, Laurie Whitwell, dan banyak lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika kamu belum berlangganan. Jika kamu suka videonya, teruskan menyimak info berikutnya. Dan boleh skip saja jika kurang berkenan. Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan bersiap kehilangan Altay Bayindir di salah satu dari dua jendela transfer berikutnya. Klub khawatir kiper itu terlalu bagus untuk menjadi nomor 2 di belakang Andre Onana. Florian Plettenberg, jurnalis Sky Sports Jerman, mengungkapkan bahwa meskipun pejabat Old Trafford sangat puas dengan pemain internasional Turki itu, kepergiannya mungkin terjadi lebih cepat daripada nanti, mengingat saat ini tidak ada prospek waktu bermain reguler. Tidak ada penjaga gawang di Liga Primer yang menghasilkan lebih banyak clean sheet daripada Onana musim ini dengan 6 kali. Pemain asal Kamerun itu secara konsisten menjadi pembeda bagi United, dengan sejumlah penyelamatan gemilang. Penjaga gawang pilihan ketiga Tom Heaton menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun di musim panas, tetapi pemain gaek Inggris itu akan berusia 39 tahun pada bulan April dan bukan merupakan opsi jangka panjang dalam skuad. Plettenberg mengungkapkan bahwa MU akan berada di pasar untuk mendapatkan kiper baru dengan potensi nomor 2 dan 3 baru. Jika Bayindir benar-benar pergi, United akan berharap untuk mendapatkan keuntungan dari biaya sebesar 4,3 juta pound yang digunakan untuk mengamankan jasanya setahun lalu. Plettenberg juga mengklaim Manchester United memasukkan bek kiri RB Leipzig, David Raum, dalam daftar pendek untuk posisi bek kiri yang kosong. Setan Merah ingin memperkuat opsi pertahanan mereka, dan bek internasional Jerman itu dianggap sangat cocok untuk sistem baru Ruben Amorim. Pembicaraan konkret telah diadakan antara Man United dan Raum musim panas lalu, dan kedua belah pihak dapat kembali ke meja perundingan menjelang jendela transfer musim panas berikutnya. Luke Shaw telah berjuang untuk menjaga kebugarannya, sementara Tyrell Malacia baru-baru ini kembali beraksi setelah hampir 2 tahun absen. Pemain asal Belanda itu masih jauh dari kembali ke performa terbaiknya, dilihat dari penampilannya di Liga Eropa minggu lalu. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencatatkan 1 assist dalam 6 penampilan Bundesliga musim ini, setelah mengakhiri musim lalu dengan 2 gol dan 10 assist dalam 31 pertandingan liga. Ia juga dapat bermain di kedua sayap, dan umpan silang serta tendangan bebas merupakan salah satu kekuatan utamanya dalam menyerang. Raum juga dapat menguasai bola dengan nyaman dan sangat baik dalam memblok bola, dan Amorim dapat memanfaatkan opsi tersebut dalam timnya. Duo penyerang Man United, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, telah menunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir bahwa mereka unggul dalam sistem di mana para pemain sayap tahu cara memberikan umpan silang yang sempurna. Setan Merah membutuhkan bek sayap yang berkualitas. Dan jika mereka ingin berhasil dengan sistem Amorim, merekrut pemain seperti Raum akan membantu tujuan mereka. Bek Manchester United Victor Lindelof mungkin akan menemukan rumah baru di Inter Milan jika karirnya di Old Trafford berakhir. Lindelof kesulitan mendapatkan waktu bermain di Man United musim ini, tersingkir dari urutan prioritas Erik ten Hag sebelum ia hengkang. Di bawah asuhan Ruben Amorim, keadaan tampaknya tidak membaik bagi bek tengah Swedia tersebut. Pemain berusia 30 tahun tersebut hanya tampil dalam 4 pertandingan Liga Primer sebagai pemain pengganti
dengan hanya bermain selama 58 menit. Ia hanya bermain selama 90 menit penuh dalam 2 pertandingan, yaitu saat menang 2-0 atas PAOK Salonika di Liga Eropa dan menang telak 5-2 atas Leicester City di Piala Carabao. Meskipun dilaporkan bahwa Lindelof akan tetap fokus sepenuhnya untuk mendapatkan kekaguman Amorim setelah pulih dari cedera jari kakinya, kontrak pemain tersebut akan berakhir pada akhir musim, yang berarti ia akan menjadi agen bebas musim panas ini jika tidak ada kesepakatan baru yang diajukan. Inter Milan tampaknya telah menyadari situasi Lindelof saat ini dan mungkin bersiap untuk merekrut bek tersebut. Mantan pemain Benfica tersebut tidak akan memperbarui kontraknya dengan klub Inggris tersebut. Inilah sebabnya mengapa pemain asal Swedia tersebut bisa menjadi peluang besar yang ditunggu-tunggu oleh Inter. Profil yang berkualitas tetapi yang terpenting, pengalaman yang hebat yang tidak akan kesulitan untuk langsung bergabung dengan papan catur Inzaghi. Beberapa rival Inter di Serie A juga tampaknya sedang menjajaki kesepakatan. Juve dan AC Milan adalah calon peminat lainnya. Manchester United telah membuka pembicaraan dengan Sporting untuk merekrut Victor Gyökeres. Striker 26 tahun itu tampil gacor musim ini dengan torehan 24 gol dalam 21 laga usai dipoles Ruben Amorim yang kini menjabat sebagai manajer Setan Merah. Namun, menurut laporan itu, Man United harus menggalang dana untuk mendapatkan Gyökeres dan mereka juga harus bersaing dengan Manchester City. Armada Pep Guardiola dibantai Sporting 4-1 di Liga Champions beberapa waktu lalu, dengan Gyökeres mencetak hat-trick. Bomber Swedia itu sudah pernah bermain di Inggris sebelumnya, mencatatkan 116 penampilan untuk Coventry City dengan sumbangan 43 gol. Ia juga tampil 8 kali untuk Brighton dengan catatan 1 gol. Manchester United telah membuka pembicaraan dengan Sporting untuk merekrut Victor Gyökeres. Striker 26 tahun itu tampil gacor musim ini dengan torehan 24 gol dalam 21 laga usai dipoles Ruben Amorim yang kini menjabat sebagai manajer Setan Merah. Namun, menurut laporan itu, Man United harus menggalang dana untuk mendapatkan Gyökeres dan mereka juga harus bersaing dengan Manchester City. Armada Pep Guardiola dibantai Sporting 4-1 di Liga Champions beberapa waktu lalu, dengan Gyökeres mencetak hat-trick. Bomber Swedia itu sudah pernah bermain di Inggris sebelumnya, mencatatkan 116 penampilan untuk Coventry City dengan sumbangan 43 gol. Ia juga tampil 8 kali untuk Brighton dengan catatan 1 gol. Kabar buruk menerpa Manchester United dalam usaha pengejarannya untuk mendapatkan jasa dari bintang milik Juventus, Kenan Yildiz. Sejumlah media melaporkan bahwa Manchester United memantau erat perkembangan Yildiz di Juventus. Penyerang berusia 19 tahun itu telah mencetak 4 gol dalam 19 penampilan musim ini. Jumlah tersebut menjadikannya salah satu talenta muda yang menonjol di Eropa. Dia berada di urutan teratas dalam daftar calon gelandang serang United di jendela transfer musim panas. Hal ini menunjukkan niat Setan Merah untuk meningkatkan opsi kreatif mereka. Terlepas dari ketertarikan tersebut, Yildiz dikabarkan belum memiliki rencana untuk hengkang dari Juventus. Ia diklaim puas untuk bertahan di klub, menikmati dukungan besar dari para penggemar. Ia lantas berkomitmen penuh untuk melanjutkan perjalanannya bersama Juventus. Kontraknya saat ini mengikatnya di Juventus hingga 2029, semakin memantapkan masa depannya bersama Bianconeri. Lahir di Jerman, Yildiz memulai perjalanan sepak bolanya bersama Regensburg sebelum menimba ilmu di Bayern Munich pada usia 7 tahun. Dia berkembang melalui sistem pemuda Bayern, tetapi secara mengejutkan pindah ke Juventus pada musim panas 2022 sebagai pemain bebas transfer.
Kemajuan pesatnya melalui sistem pemuda klub membuatnya diintegrasikan ke dalam skuad senior. Yıldız pun lantas dipercayakan dengan jersey nomor 10 yang didambakan, sebuah bukti kepercayaan klub terhadap potensinya. Ia sangat mengidolakan legenda Juventus, Alessandro Del Piero, dan bahkan meniru selebrasi khasnya beberapa kali. Aksinya itu sehingga membuat dirinya semakin disayangi oleh para pendukung Juventus. Dengan golnya baru-baru ini melawan PSV Eindhoven, ia menjadi pemain Juventus termuda yang mencetak gol Liga Champions pada usia 19 tahun 136 hari. Spesialnya, Yıldız memecahkan rekor Del Piero, 20 tahun 308 hari.